Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu berlian Karunisa Siregar dalam mapel bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mengambil keputusan dengan analisis SWOT. Ada yang tahu analisis SWOT itu? Mungkin kalian di sini yang duduk kelas 12 mungkin asing mendengar analisis SWOT. Ya, jadi di sini Ibu akan membahas mengambil keputusan dengan menggunakan analisis SWOT. Jadi SWOT itu adalah singkatan yang terdiri dari S, strength, kekuatan, kelebihan yang dimiliki untuk membantu dalam mencapai suatu tujuan. Ya, jadi kalian itu setiap individu pasti memiliki kelebihan, ya kan? Semua orang, semua individu itu pasti memiliki kelebihan yang dimiliki. Tetapi kadang kita gak sadar apa sih kelebihan kita. Maka dari itu bangkitkan kelebihan yang kalian miliki sehingga bisa kalian mengambil keputusan yang tepat. Seperti itu. Kedua ada weakness atau kelemahan. Kekurangan yang dimiliki akan dapat berbahaya untuk mencapai tujuan. Nah, setiap individu juga pasti memiliki kelemahan. Ya kan? Ada kelebihan, ada kelemahan. Nah, kita itu fokus kemana nih? Kadang kita itu fokusnya hanya stuck di kelemahan, kekurangan kita yang mengakibatkan kita sehingga tidak fokus, sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak tepat karena kita terganggu oleh kelemahan yang kita miliki. Maka dari itu kelemahan itu boleh ada, tapi untuk menjadi introspeksi diri kita, bukan menjadi gangguan hambatan untuk kita mengambil keputusan yang tepat. Ketiga ada opportunity atau peluang, kesempatan yang ada di hadapan untuk mencapai suatu tujuan. Kita lihat ketika kita ingin mengambil suatu keputusan, lihat adakah peluang. Ketika ada peluang, ambil cepat, gitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda ketika kalian memiliki peluang, gitu. Jadi ketika apapun hal yang kalian ada, ini sepertinya nih ada peluang nih di sini, yuk cepat-cepat kalian ambil keputusan itu, gitu ya. Jangan sampai dihambat oleh adanya faktor-faktor luar. Keempat ada threats atau ancaman, kondisi eksternal yang dapat merusak tujuan. Nih, biasanya ancaman itu terdapat juga dari faktor luar yang mengakibatkan yang tadinya nih kita percaya akan keputusan kita ini tepat, gitu ya. Karena ada bisikan-bisikan dari luar yang mengakibatkan kita menjadi merubah pikiran sehingga keputusan yang tadinya tepat, yang sesuai dengan tujuan kita mengakibatkan jadi tidak sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. SWOT ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi di mana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sebuah strategi. Sebagai contoh nih, kalian yang kelas 12, pertama itu menentukan minat jurusan di perguruan tinggi. Ibu yakin, ibu tahu kalian di kelas 12 ini pasti sedang galau banget nih, ya kan? Mau pilih jurusan mana ya? Mau pilih kampus yang mana ya? Pasti kalian di sini sedang galau-galaunya untuk menentukan karir kalian, passion kalian kemana ya? Maka dari itu di sini kita ambil keputusan yang tepat untuk jurusan yang akan kita pilih nantinya. Kedua, ada menentukan cita-cita utama dan cita-cita cadangan. Kalian pasti memiliki cita-cita utama, cita-cita yang dari dulu yang kalian inginkan, gitu kan. Tapi berjalannya waktu, kalian pasti memiliki cita-cita yang sekiranya itu kalian lihat ya di sekeliling lingkungan kalian. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan kehidupan. Dalam proses tersebut, individu harus mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor internal itu contohnya ada dari sumber daya yang diperlukan oleh individu
untuk pengambilan keputusan dengan baik. Faktor eksternal meliputi situasi dan kondisi lingkungan di luar yang akan berdampak pada pengambilan keputusan. Bagaimana caranya mengambil keputusan secara logis dan sistematis dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut? Yang pertama, ada menetapkan keputusan. Sebelum memulai, kalian harus memastikan bahwa keputusan yang diambil ini realistis, dapat diukur dan dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan. Jadi keputusan yang akan kalian ambil nih, seperti kalian memilih jurusan, ya, jurusan kalian tahu nih, passion saya di mana nih, apa yang saya minati gitu. Apakah jurusan ini yang saya pilih? Apakah keinginan orang tua saya saja gitu ya, atau memang benar itu yang saya inginkan jurusan tersebut. Jadi sehingga ketika kalian nanti kuliah di jurusan tersebut tidak merasa beban, jadinya nyaman gitu kan. Kalau kita menjalankan sesuatu ya kan, walaupun itu sulit tapi kita seneng kan, pasti enjoy, happy kan, bisa dilalui gitu kan ya, prosesnya bisa enak gitu kan ya. Tapi kalau walaupun hal itu mudah, tapi kalau kitanya nggak suka, nggak minat, pasti sangat beban banget ngejalaninnya. Dikit-dikit ngeluh ya kan, dikit-dikit gini gitu ya. Jadi tetapkan jurusan yang kalian inginkan itu apa, terus cita-cita yang kalian inginkan itu apa gitu. Jadi jangan cita-cita yang hanya selewat kalian lihat di sosial media atau di lingkungan kalian gitu ya. Jadi tetapkan keputusan yang benar-benar sesuai dengan tujuan karir kalian nanti. Yang kedua, itu adalah mengumpulkan informasi. Jadi kalian harus mulai mengumpulkan informasi dengan melakukan penelitian dari berbagai macam sumber, yaitu dari media langsung, elektronik gitu ya. Jadi kalian cari informasinya. Kalian sudah tetapkan nih jurusan yang kalian inginkan, cita-cita yang kalian inginkan. Tapi jangan begitu saja kalian hanya menginginkan, tapi kalian harus cari tahu dulu. Misalkan contoh, saya pengen jadi dokter gitu kan ya, saya pengen jadi dokter, tapi gimana ya kuliah dokter? Cari tahu gimana kuliah dokter itu, bisa tanya langsung mungkin ke dokter yang sudah menjadi dokter, atau kalian lihat di biografi di buku-buku anak-anak kuliah dokter, atau di YouTube kalian bisa tonton gimana tuh perjalanan orang yang menjalankan kuliah untuk bisa menjadi seorang dokter gitu. Itu contohnya ya. Atau jurusan lain pun sama, semua itu ada, kalian bisa cari informasinya dimanapun gitu. Jadi jurusan apapun, cita-cita yang kalian apapun inginkan, cari tahu dulu bagaimana proses dalam mengambil, dalam kita bisa sukses di jurusan yang kita inginkan gitu ya. Ketiga, ada menimbang semua faktor. Jadi luangkan waktu kalian untuk menimbang nih semua faktor internal, eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang dikumpulkan di tahap sebelumnya. Jadi kalian itu memang luangkan waktu dulu ya, timbang-timbang dulu ketika kalian misalkan ini kan ada dari faktor eksternal, ada faktor internal gitu ya. Kalau kita ingin kuliah ya kan, pasti kan itu kita harus berkomunikasi ya kan dengan orang tua. Karena ketika kalian kuliah pasti yang biayain siapa? Orang tua kalian, ya kan, wali kalian. Otomatis kalian harus bisa mendiskusikan itu semua dengan orang tua kalian gitu ya. Misalkan kalian ingin dokter, tapi kan orang tua kita misalkan tidak bisa gitu kan ya dengan dana yang seperti itu. Jangan khawatir, kalian nggak boleh sedih, karena keputusan yang kalian ambil, cari tahu dulu itu tepat gak, sesuai tidak dengan kondisi saya saat ini gitu. Jadi ambil keputusan yang benar-benar tepat dan sesuai tujuan kehidupan kalian nanti ke depannya, sehingga nanti kalian bisa menjadi orang yang sukses gitu ya. Keempat, ada melaksanakan pengambilan keputusan. Jadi harus memilih nih keputusan yang terbaik. Setelah kan kalian sudah nimbang-menimbang nih ya kan, kalian cari tahu nih ya kan, misalkan sudah diskusi dengan orang tua ya kan, kalian cari tahulah gitu ya
keputusan yang diambil ini harus sesuai dengan tujuan pribadi kalian. Yang sekiranya memang misalkan jadi dokter itu memang tidak bisa, ya kan? Tapi mungkin kalian bisa gitu ya. Kalian cari lagi plan lain yang memang itu sesuai dengan tujuan kalian. Jadi keputusan yang diambil ini harus sesuai dengan tujuan pribadi dan membantu menyelesaikan beberapa tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, ambil tindakan atas keputusan tersebut dan pastikan juga mempersiapkan backup plan jika suatu masalah terjadi. Jadi kalau kalian punya plan A, ya kan, mau jadi dokter, punya plan lagi selain jadi dokter tuh apa? Ya kan, karena kita harus menimbang semua itu. Karena kedepannya itu kita jangan sampai kalian sudah ambil jurusan A, kalian taunya di pertengahan tidak sanggup, kaliannya juga gitu kan, jadinya berhenti keluar. Jadi jangan sampai kalian kuliah itu nanti membuang-buang waktu ya. Jadi ibu harapkan kalian bisa mengambil keputusan jurusannya itu sesuai dengan kalian ya. Jadi kalian bisa menjadi orang yang sukses yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Kelima, ada evaluasi setiap keputusan. Jadi tinjau semua keputusan untuk memeriksa apakah tujuan sudah tercapai gitu ya. Pertimbangkan juga terkait hal-hal yang bisa ditingkatkan untuk pengambilan keputusan di masa depan dengan mengumpulkan masukan dari sumber-sumber yang sudah didapatkan gitu ya. Jadi kalian evaluasi lagi gitu ya keputusan-keputusan ya yang kalian sudah dapatkan ya kan, sumber-sumber informasi yang sudah kalian dapatkan itu dievaluasi lagi, ini benar-benar sudah sesuai dengan tujuan kita gitu ya. Jadi tujuan dan manfaat analisis SWOT ini pertama ada panduan untuk menyusun kebijakan di masa akan datang. Jadi ya ini juga bisa dipakai untuk kalian di masa akan datang. Setiap kalian mau mengambil sebuah keputusan bisa menggunakan analisis panduan ini gitu ya, sehingga keputusan apapun yang akan kalian ambil itu akan tepat dan sesuai dengan tujuan yang kalian inginkan. Kedua, jadi bentuk bahan evaluasi kebijakan keputusan. Ketiga, sebagai informasi mengenai kondisi kalian. Jadi kalian bisa menjadi bahan untuk introspeksi diri kalian gitu ya. Jadi kita kan memang setiap mengambil keputusan harus tahu dulu ya, kenal diri kita dulu gitu, introspeksi diri dulu gitu ya. Karena keputusan apapun itu benar-benar harus bisa mencapai suatu tujuan kita. Jadi jangan sampai keputusan yang sudah kalian ambil itu benar-benar menjadi kecewa gitu ya. Kita di sini mengurangi kekecewaan dalam diri kita gitu ya, biar happy gitu ya. Jadi setiap kita sudah mengambil keputusan itu kita rasanya happy banget, puas hati kita gitu ya. Keempat, ada memberikan tantangan ide-ide baru. Jadi menjadikan kita pribadi yang inovatif, kreatif gitu ya. Jadi maju terus gitu ya. Bagi pribadi dalam mengolah keputusan yang tepat. Gitu. Ya baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mau kita sama-sama berdiskusi mendengarkan materi hari ini. Semoga materi hari ini ya mengambil keputusan dengan analisis SWOT itu dapat membantu kalian nih yang masih bingung dengan jurusannya ya kan, dengan cita-citanya. Yuk lakukan gitu ya. Gunakan analisis SWOT ini agar kalian bisa mengambil keputusan yang tepat dalam mengambil jurusan dan cita-cita kalian. Karena kelas 12 ini kalian itu adalah langkah ke depan ya kan. Kalian itu memulai untuk kehidupan baru ya. Jadi kalian itu bukannya tenang, asik udah nggak sekolah lagi. Ingat, ini bukan lulus SMA itu, ingat, bukan kalian asik, tapi kalian itu adalah memulai kehidupan baru, kehidupan yang benar-benar lebih ekstrim gitu ya, lebih banyak batu-batu yang besar yang kalian akan hadapi gitu ya. Jadi kalian harus bisa mengambil keputusan yang tepat sehingga kalian bisa menjadi pribadi yang sukses ke depannya. Ibu akan selalu doakan untuk kalian anak kelas 12 yang lulus tahun ini di SMA Kosgoro Bogor, semoga menjadi anak-anak yang sukses, yang berbakti, berguna bagi bangsa, keluarga gitu ya, dan agama ya. Jangan lupa ya, dijaga terus prokesnya ya. Makanannya juga diatur, pola tidurnya ya anak kelas 12 ya.
Sehat-sehat buat kalian semua. Ibu ucapin terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.